Sebenarnya udah telat. Udah telat, iya nggak apa-apa. Ada kehamilan yang tidak dikehendaki, sehingga saya sebagai kader akan membujuk untuk periksa. Tapi jangan bilang-bilang. Iya, nanti saya nggak akan bilang ke siapa. Karena kehamilan saya yang kedua ini di trimester awal tuh makan, minum, itu muntah. Gimana kabar Mbak Ulus? Bukan ada mingguan. Kemarin nggak berangkat ke sini ya? Iya, mau berangkat ke sini Mas. Jadi ya tiduran di rumah. Oh iya. Karena lebih banyak penyebab dari kasus-kasus ini adalah di luar kesehatan, sekitar 70%. Hal-hal yang berakibat atau menyebabkan ya terjadinya kasus kematian baik ibu, bayi maupun terjadinya stunting. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah rendahnya angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Untuk mendorong berkurangnya angka kematian ibu dan bayi serta stunting, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggagas sebuah program, yakni Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng atau 5Eng. Maka seluruh ibu hamil di Jawa Tengah harus didata dan dicek satu persatu. Rutin berobat, diperiksa, kalau ada kelainan diobati, mesti ada yang merawat dan seterusnya dan seterusnya. Dan kira-kira itu 20% yang bermasalah. Kandungan-kandungan yang risiko tinggi itu kira-kira 20%. Oke, kita cari aja 20%. Maka saya buat program 5Eng. Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, nah itu. 5Eng itu singkatan dari Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Ini suatu gerakan sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga stunting. Jadi nginceng itu artinya melihat atau mengkawal, dalam arti betul-betul melihat. Kemudian meteng. Ya, wong itu orang, meteng itu artinya hamil. Tapi di sini bukan fase hamil saja, tapi sebelum, kemudian saat hamil, ketika dia bersalin, dan akhirnya pada pasca persalinan. Sebenarnya untuk menuju kita menurunkan AKI, AKB, dan stunting ini ada fase-fase yang sebelumnya harus diikuti, mulai dari sebelum hamil, bersalin, dan ketika setelah bersalin atau pasca persalinan. Ada 4 fase yang harus dikawal betul oleh kita semua. Kalau dibandingkan dengan target pusat, kita masih di bawah pusat. Di bawah pusat itu dalam arti lebih baik dari pusat. Nah, angka kita itu sudah relatif menurun untuk AKI. Kalau saya boleh menyampaikan, angka-angkanya yang paling kelihatan adalah di tahun sebelum 2019 ya, itu di bawah 80 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian yang paling tinggi di saat 2021, karena pada saat itu pandemi COVID, sekitar 199 per 100 ribu kelahiran hidup. Ini tinggi sekali. Nah, kenapa kok tinggi di tahun 2021? Ternyata di situ ada juga komponen di mana ibu yang meninggal ini dikarenakan COVID. Nah, kemudian di tahun 2022 sudah menurun karena COVID sudah reda. Nah, itu di tahun 2022 sekitar 84,6 per 100 ribu kelahiran hidup. Nah, ini kalau kita lihat memang trennya setelah kita melihat ini memang sangat signifikan kalau kita mengkawal bagaimana perjalanan kehamilan seorang ibu sampai kemudian melahirkan dan kemudian anaknya ini kita kawal betul. Ini dengan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng ini sangat signifikan. Konsep ini banyak direplikasi terutama oleh kabupaten kota. Program 5Eng, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Jadi semua partisipasi masyarakat itu terbangunkan. Sehingga dari hal yang terkecil itu sudah terdeteksi sejak dini untuk menanggulangi angka kematian dari ibu bersalin yang di Indonesia masih menjadi satu masalah itu.
Insya Allah Jawa Tengah hal tersebut luar biasa dengan program tersebut. Salah satu kabupaten atau kota yang berhasil mereplikasi program 5 yang digagas Ganjar Pranowo adalah Kabupaten Semarang. Siapa kita? Kader Desa Kalikurma. Siapa? Kader Desa Kalikurma. Satu kata untuk kader. Dahsyat. Dua kata untuk kader. Luar biasa. Tiga kata untuk kader. Saya masih bisa. Turunkan aki dan AKB. Cegah stunting. Nama saya Siti Khairia. Saya menjadi kader di Desa Kalikurma sudah 23 tahun. Program 5M itu adalah program yang memang sangat dibutuhkan sekali oleh warga ataupun masyarakat, sehingga saya sebagai seorang kader bisa mengaplikasikan ke masyarakat sesuai yang dibutuhkan. Karena 5 itu tadi adalah jateng gayeng nginceng wong meteng. Dulu sudah masih ingat programnya Pak Ganjar zaman dulu? 5 dulu masih ingat? Jateng gayeng nginceng wong meteng. Nginceng orang meteng tok. Sing orang meteng, ojo ngomong sing metengi bareng lu aja lho ya. Pasti yang meteng ya pasti ada suaminya gitu ya. Dalam program 5 sendiri di Desa Kalikurma yaitu dimulai dari sebelum hamil, kemudian hamil, saat melahirkan dan masa nifas. Kalau kita mulai dari sebelum hamil dilakukan yaitu posyandu remaja. Kemudian ada pemeriksaan pasangan caten atau calon pengantin. Bagaimana Mbak Alis, ada yang bisa saya bantu? Mau daftar catin, Mbak. Kalau untuk pemeriksaan calon pengantin, semuanya dianjurkan untuk datang ke Puskesmas Beringin. Nah, tujuan sendiri untuk pemeriksaan jatin yaitu yang pertama yaitu salah satunya itu untuk mempersiapkan kehamilan. Yang kedua yaitu mencegah stunting apabila anak yang dilahirkan nanti. Kemudian yaitu untuk mengetahui status kesehatannya dua pengantin ini tadi. Apabila ditemukan masalah kesehatan, kan bisa diobati terlebih dahulu sebelum menikah. Jangan lupa pasangannya diajak ya. Yang kedua yaitu saat hamil. Kalau saat hamil ini sendiri, kita melakukan pemantauan ibu hamil di rumah bersama dengan ibu kader atau kader TPK. Waalaikumsalam. Bu Bidan, monggo Bu. Biasanya yang kita lakukan yaitu kunjungan, yaitu pemeriksaan berat badan, kemudian lingkar lengan atas, kemudian dilakukan pemeriksaan palpasi atau pemeriksaan perut, dan melakukan detak jantung janin untuk mengetahui kesejahteraan bayi itu sendiri. Kemudian saat melahirkan ini kita melakukan yaitu sebelum melahirkan kan kita lakukan pemantauan untuk mengetahui ibu ini beresiko atau tidak. Misal dia tidak beresiko berarti bisa melahirkan di bidan, dan saat dia beresiko maka kita melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Sehat-sehat ya Mbak ya, 2 minggu lagi kontrol motor ya Bu. Mingguan juga ya. Langsungan ya. Hati-hati. Saat masa nifas yaitu kita juga melakukan kunjungan untuk mengetahui kesejahteraan bayi dan ibu. Stikernya udah ditempel belum ya punyanya Bu? Belum. Banyak pengalaman menarik yang sudah saya lalui. Yang tidak senang, ada kehamilan yang tidak dikehendaki. Otomatis orang itu tidak mau orang lain tahu. Sehingga saya sebagai kader akan membujuk untuk periksa, jenengan tidak usah takut karena ini sudah terlanjur. Jadi untuk kepastiannya kita periksa ke bidan ya. Kemudian dari Dinas Kesehatan juga ada subsidi untuk kelas ibu hamil, sehingga kita tinggal menggerakkan masyarakat saja untuk melalui fase-fase yang memang harus dilalui oleh ibu hamil itu sendiri. Untuk semua biaya
Misal untuk kegiatan tadi sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis sama sekali. Alhamdulillah untuk di Kali Kurma sendiri untuk AKI dan AKB untuk tahun ini yaitu 0, tidak ada. Untuk kesinergian antara program dari Pak Ganjar itu sangat-sangat kami rasakan sebagai kader karena banyak bantuan yang tidak terdanai dari kabupaten, itu terdanai dari provinsi. Suatu misal, kemarin baru saja datang timbangan dan lain sebagainya. Sinergitas antara kader dengan bidan dalam menekan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah terjadinya stunting melalui program Gerakan 5Eng sangat dirasakan Ibu Uswatun. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Uus. Lagi hamil kebetulan anak yang kedua. Menurut saya bagus ya Gerakan 5Eng ini, program dari Pak Ganjar. Karena kehamilan saya yang kedua ini di trimester awal tuh makan, minum, itu muntah, minum susu juga muntah gitu. Jadi dengan adanya program Gerakan 5Eng ini membantu saya karena ada pendampingan dari kader, pendampingan dari ibu bidan yang profesional, juga kepedulian masyarakat sekitar. Contohnya ya saya didatangi ibu bidan di rumah, ibu kader, terus diingatkan untuk mengikuti posyandu, meminum vitamin. Ya, memasuki trimester kedua lebih nyaman, makan juga bisa lebih banyak dari trimester awal. Minum susu sudah bisa minum susu sekarang. Saya diberikan vitamin, susu itu semuanya gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Terima kasih kepada Pak Ganjar karena telah memberikan Gerakan 5Eng, membantu saya lebih nyaman menjalani kehamilan kedua, pendampingan dari kader, mengingatkan saya minum vitamin, makan makanan sehat, meminum susu. Terima kasih Pak Ganjar. Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng juga efektif menurunkan angka stunting yang ada di Desa Karangsari, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Marwati. Saya di sini sebagai kader gizi maupun kader KB dan kader TPK. Saya kader itu sebagai garda terdepan untuk memantau keadaan lingkungan saya kalau ada orang sakit, orang hamil, orang mau nikah, dan melahirkan juga untuk stunting. Stunting itu gagal tumbuh kembang, yaitu dia harusnya tingginya sekian tapi dia kurang dari tinggi yang diharapkan. Itu semua bisa dikatakan bisa terkena stunting. Ibu Sri Lestari merupakan salah satu contoh sukses penanganan stunting melalui pendampingan kader dan bidan desa dari program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak 3. Mulanya pas waktu ada tiap bulan ada timbangan dan ditimbang katanya berat badannya kurang dan katanya itu stunting gitu. Langkah saya datangi ibu hamilnya itu, saya suruh tiap harinya makan ini, terus tablet tambah darah. Untuk ibu hamil kan tablet tambah darah tiap hari untuk mengantisipasi kalau dia anemia. Dari bidan desa kami, Ibu Eri Nuryati, dikasih PMT selama 3 bulan itu kita kasihkan. Dan biar dimakan bumilnya itu bisa juga mencegah stunting. Bidan memberikan suplemen gizi seperti roti dan susu supaya berat badan saya tambah. Bu Sri manut ya, Bu Sri tak kasih tahu gini ya Bu, wah, pokoknya harus dikasih vitamin dari Bu Bidan, dikasih PMT maupun apa-apa yang dilakukan untuk kesehatan bayi maupun untuk kesehatan dirinya dengan makanan yang banyak protein lemak juga banyak. Dia sekarang sudah
melewati pasca itu. Alhamdulillah dengan program 5M dapat bermanfaat dan alhamdulillah saya dapat melahirkan dengan normal dan tidak stunting lagi. Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng itu dari Pak Ganjar. Itu kelihatannya tahun 2016 Pak Ganjar melakukan itu. Terus kita langsung dari kader, pokoknya ya manut sama Pak Ganjar. Kita inceng, kita intip orang-orang yang hamil itu. Kita kasih solusi, kita timbang, kita ukur semuanya. Ya sudah berjalan bagus. Di sini dulunya kan stunting banyak. Ternyata di sini semuanya bebas dari stunting. Keberhasilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menekan stunting terlihat sejak periode kedua kepemimpinannya. Sukses mencatat penurunan stunting hingga menyabet penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari pemerintah pusat.